Kita sekarang ada di daerah Halimun, mau ke Museum Rumah Jenderal Ahmad Yani. Karena sekarang bulan September menjelang G30S. Jadi tema video kita kali ini tuh adalah museum-museum G30S. Nah, sekarang nih yang pertama mau ke museum yang dulu terjadi salah satu kejadian penculikan rumahnya Jenderal Ahmad Yani. Nyangkut di rambut. Rumah Jenderal Ahmad Yani. Sasmita Loka. Kayaknya masuknya dari sini deh. Wah, keren mobilnya Chevrolet. Ini bisa di-scan. Tapi nggak ada malah ke Google kayak gini. Ini nih diseret di sini nih. Berarti ya, tadi di foto tuh berarti di sini diseretnya. Ini nih kayaknya asli nih. Bisa. Ini nama kontennya pintu berlubang. Oh, ternyata di sini dingin. Ini baru di dalam rumahnya nih. Ini rumahnya. Tadi katanya kita boleh foto-foto apa aja di sini kecuali kamarnya. Tadi tuh agak ragu, ini boleh dimasukin apa enggak ya? Soalnya kan pintunya ketutup, terus nggak ada tandanya. Ternyata bisa. Ini TV jadul. Oh, di sini ditembaknya. Di sini. Baru habis itu diseret dari pintu itu lewat yang lorong tadi. Gue nggak tahu guys, tapi di sini tuh vibes-nya tuh agak-agak gimana ya? Agak-agak bikin deg-degan gitu loh. Nggak tahu kayak gimana ya? Kayak vibes-nya tuh kayak serem. Kayak bener-bener masih berasa ada hawa-hawa TKP. Ini tuh udah 3 harimau loh. Ini 1. Tapi nggak tahu itu asli apa enggak ya. Harimau yang diawetin atau kayak cuman patung doang. Yang 1 kecil tadi di depan. Di samping yang di tempat seragam-seragam nih. Ini harimau asli nggak sih? Kita mau lanjutin ke rumah MT Haryono di Jalan Prambanan. Nah, kita mau naik Transjakarta dari halte itu di depan Taman Suropati. Ini di tempat ini dulu saya kan sekolahnya di perguruan Cikini ya. Terus waktu SMP itu ada yang olahraganya itu di luar di lapangan. Lapangannya tuh lapangan ini. Lapangan Jalan Mendut. Dulu tuh Prambors di sini. Dulu olahraganya tuh masuk di sini. Nah, ini nih lapangannya. Dulu pelajaran olahraganya di sini. Masih nggak ya anak-anak percik? Tuh kayak gitu lapangannya. Kayaknya masih sama, belum berubah. Kayak gitu. Dulu waktu SMP tuh kesel banget, belum senang olahraga kan. Disuruh lari keliling lapangan itu tuh sekali aja kayak udah mau pingsan. Mana tahu sekarang malah hobi lari. Tapi sekarang malah hobi lari. Dulu tuh kayak mau pingsan disuruh lari sekeliling gitu doang.
Nah, ini Jalan Prambanan nih. Kalau menurut Google Maps, kita masuk ke sini. Sebenarnya lumayan sih, lumayan agak jauh. 3 kilometeran kali, 3-4 kilometeran. Cuman ya masih satu area, masih di daerah-daerah Menteng juga. Feeling gue ini deh, lagi direnovasi. Kayaknya. Tuh, Dinas Kebudayaan. Bangunan pendukung rumah MT Haryono. Iya bener nih, lagi direnov. Iya bener guys, masih renovasi. Ternyata rumahnya Jenderal MT Haryono. Yo, too bad. Emang katanya yang rumah MT Haryono ini memang baru dijadiin museumnya itu baru, belum lama. Jadi ya sekarang lagi tahap renov. Tadi soalnya nanya ke yang jaga di rumahnya Pak Ahmad Yani itu, di Museum Ahmad Yani. Katanya kan nanya yang pahlawan revolusi lain yang rumahnya dijadiin museum siapa aja. Katanya Pak Nasution, terus MT Haryono. Tapi MT Haryono baru, nah ini dia nih. Tapi ternyata dia masih direnovasi guys. Jadi mungkin kalau mau kesini, kayak renovasinya masih agak lama tuh, masih kayak baru ngebangun banget. Jadi ya tahun depan lah ya, biar aman. Tahun depan mungkin udah bagus. Ini di Jalan Teguh Umar, ternyata museumnya. Ayo kita lihat. Ini dia museumnya. Buka nggak ya museumnya? Kelihatannya sih buka ya. Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Kalau ini nggak berhasil diculik, tapi korbannya anaknya Ade Irma Suryani. Pengajuannya biar tendean yang ganteng itu. Kayak itu mungkin kayak Mayor Teddy zaman dulu. Ini rumahnya yang paling gede dari yang tadi-tadi, dan lokasinya juga di jalan yang lebih besar. Bikin buku. Nah, ini bisa di-scan nih. Kita lihat isinya apa. Sama juga, ini tuh diarahinnya malah di Google. Tapi kalau misalkan belajar dari yang tadi, kalau kita klik ini, tulisannya di sini, tapi dia adanya di kolom Google Search, nggak di HTML. Harusnya tuh dia di HTML. Anjir, kaget. Pas masuk kirain beneran, tuh tahu ini. Tapi yang kurang adalah kayak, maksudnya di rumahnya ini tuh nggak ada, ya mungkin ini ceritanya dia lagi pas kejadian ya, mengendap-endap. Tapi maksudnya yang menggambarkan kejadiannya itu loh, dari mana menyergapnya, kayak gitu-gitu. Di sini tuh nggak ada. Yang tadi tuh lumayan ada fotonya. Ini kayaknya sih, ini ceritanya mereka tuh lagi menyergap cuk tung gitu, masuk ke ruangan ini. Ada tanda panahnya. Ini kamar. Oke, jadi kalau menurut barcode di sini monumental tertembaknya Ade Irma Suryani digendong oleh Tante Mardia, buka pintu kamar langsung ditembak oleh pasukan yang ini nih, oleh si ini yang mukanya ini. Asli nggak sih ini mukanya kayak begini? Tuh asli nggak sih, beneran ada kumisnya? Ini apa yang pemeran di film G30S ya? Ini kayaknya awkward posisinya dia nggak sih? Awkward. Ceritanya kan ngedobrak ya, tapi kayak awkward gitu posisinya. Sini ditembaknya. Lagi nyari-nyari barcode lagi nih, soalnya ini ceritanya apa nih dia? Ceritanya kabur dari tembok apa pagar mana ini? Lagi nyari-nyari barcode buat tahu ceritanya. Tapi nggak ada.
Nggak ada barcode-nya. Oh, di sini juga ada nih bekas peluru tembakan. Oh, dibawa ke sini, tapi udah ada. Ya, Dibawa ke sini, tapi udah ada ini pasukan. dia telepon mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Oh, Waktu itu Pak Umar Wira. Ini Ibu angkat telepon, mereka teriak. Telepon sudah saya putus. oh ini tuh muter ya tadi di situ ya? Ya, dia buka ke situ, Ibu Nasution. Oh, Silakan Bu ya. ya udah Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Ini. Jadi ceritanya itu si patung yang tadi itu, patung yang tadi itu lagi manjat itu Pak Jenderal Nasution itu manjat tembok, tapi temboknya tuh di luar, jadi kayak kamarnya tuh ada pintu keluarnya gitu di belakang sana. Nah ke rumah tetangga, tembok tetangga. Nah terus tadinya mau ngambil Ade Irma Suryani nih yang udah tertembak sama ibunya, tapi terus kata istrinya disuruh kabur, disuruh loncat aja gitu loh, disuruh manjat ke sebelah, terus ngumpet di dalam drum, terus pagi-paginya baru dijemput. Nah, sementara si ibunya balik masuk lagi, jadi di situ ada pintu samping, masuk lagi, terus ke sini ke ruang makan nyari telepon buat telepon, gitu. Oke, kita lihat ini sekarang ya. Ini ruang makan. Apakah ada ceritanya? Oh, ini ada pasukan mau menculik yang ini jadi pasukan yang mau menculik Pak Nas itu menggertak istrinya yang waktu itu masuk lagi tadi kan masuk lagi mau nelfon. Nah, terus teleponnya udah putus. Nah, terus istrinya jawab, Pak Nasution lagi di Bandung, padahal ada di rumah sebelah. Tuh, kalian kesini hanya mau membunuh putri saya. Sedih guys, sedih. Di sini sedih, tapi di sini nggak ada vibes TKP-nya udah nggak ada, karena mungkin di pinggir jalan raya. Kalau tadi yang di rumahnya Pak Ahmad Yani itu masih ada banget vibes TKP-nya. Kalau di sini nggak begitu, nggak terlalu. Ini tadi masuknya dari sini nih. Kita lihat lagi ada apa lagi di rumahnya ini. Habis, habis. Ini udah pintu belakangnya. Udah habis guys. Besok kita ke Lubang Buaya ya. Sayang banget tadi rumahnya Pak MT Haryono masih di renovasi. Ini tadi beli tiketnya pas masuk 3.000, terus mau masuk museumnya lagi 2.000. Jadi semuanya 5.000. Jadi kan kemarin kita udah ke rumah Jenderal Besar Nasution sama Jenderal Ahmad Yani kan, yang rumahnya dijadiin museum. Nah ini sekarang kita ada di Lubang Buaya, jadi tempat mereka diculik dan dimasukin ke lubang. Jadi kan ada tujuh jenderal. Salah satunya Pak Nasution. Jadi ada 6 yang diculik ke sini. Jadi kejadiannya itu sebenarnya tuh udah bertahun-tahun. Jadi escalate-nya tuh memang pas di tahun 65 itu, tapi sebenarnya kejadian ketegangan antara PKI dan TNI itu udah bertahun-tahun. Dan memang yang paling vokal dalam memojokkan PKI itu memang Pak Nasution dari awal. Jadi yang berusaha menghalang-halangi usaha PKI untuk besar. Tahun 57 ya, itu ada pemilu dan PKI itu yang menang gitu. Jadi kita bayangin tuh zaman dulu tuh persis kayak zaman sekarang, zaman itu persis kayak zaman sekarang. Jadi banyak partai-partai terus mereka saling bersaing dalam pemilu, siapa yang suaranya tuh persentasenya paling banyak gitu loh. Nah pada saat itu tuh yang paling besar kursinya tuh adalah yang paling besar vote-nya tuh adalah PKI. Nah sementara
yang lain tuh agak-agak ngeri sama PKI itu, sama ideologinya komunisme. Jadi mereka tuh nggak mau dikuasain sama PKI gitu, partai PKI waktu itu. Mereka nggak mau dikuasain. Dan lagi pula pada saat itu kan ada, kalau yang komunisme itu dia lebih ke timur, terus ada yang ke barat gitu. Nah kalau yang ke timur itu berarti Cina, Rusia kayak gitu. Nah jadi mereka tuh berusaha menghalang-halangi gimana supaya Pak PKI ini tidak duduk di pemerintahan dan menguasai pemerintahan itu gitu. Nah sekarang kita masuk ke museumnya. Jadi di tahun itu, sebelum tahun 65 itu sebenarnya udah terjadi kayak geraknya PKI itu kayak di benar ditahan. Jadi kayak banyak yang ditangkap, terus banyak yang diculik juga, banyak yang dibunuh juga. Dan anggota PKI-nya pun kayak melawan gitu loh. Mereka membentuk kayak kayak kekuatan-kekuatan di daerah-daerah, kayak semacam gerilya gitu, melawan TNI gitu. Jadi memang sudah, ini tahun 65 itu adalah eskalasinya. Ini dulu daerahnya masih kayak perkampungan gini. Markasnya ada dapur umum, ada pos komando, rumah penahanan. Nah ini bahkan di tahun 48 juga udah nih PKI Madiun. Ini ada barcode juga, coba kita lihat barcode ini, pemberontakan PKI di Madiun. Oh ini kayak ada filmnya gitu, cuman kayaknya karena ini sinyalnya kurang bagus nih. Jadi tahun 48 itu baru merdeka ya. Ada yang nggak puas dengan kabinet Hatta, mereka ingin membentuk Soviet Republik Indonesia. Nah ini pemimpin gerakannya namanya Musso, dia bawa paham komunis dari Moskow. Ini tuh korban keganasan PKI yang gugur di desa Kresek. Jadi ini ada monumennya, monumen Kresek di Madiun. Masih ada nggak ya sekarang? Ntar kita Google ya. Setelah peristiwa Madiun, Musso dikejar terus tertembak mati. Dioramanya di bawah itu tentang pemberontakan PKI tahun 48 yang dipimpin oleh Musso. Nah ini lantai 2-nya nih, lantai 2. Ini Kongres tahun 1954 yang dipimpin, ini PKI-nya udah dipimpin oleh DN Aidit. Nah ini bentuknya udah kayak partai yang beneran ini. Kalau yang tadi dipimpin sama Musso, nggak tahu deh dia tuh bentuknya udah partai apa belum sih, kayaknya masih belum deh. Ini baru nih bentuknya udah partai, udah ada kongres nasionalnya gini. Nah ini DN Aidit sempat dihukum karena pemberontakan ya. Tapi cuma 3 bulan bersyarat. Nah itu Masyumi itu juga adalah partai kayak kalau sekarang tuh apa ya, P3 kayak gitu, partai yang Islam. Nah sementara PKI kan ideologinya komunis. Komunis tuh pasti anti kapitalis karena mereka memang kayak kontra gitu. Pasti kapital musuhnya adalah komunisme kayak gitu ideologinya. Jadi zaman dulu tuh memang perang ideologi antara itu. Ya memang ini nggak cuma terjadi di Indonesia aja, kayak di seluruh dunia juga kayak gitu. Dunia barat juga lagi terjadi perang ideologi antara komunis dan non-komunis. Menurut paham ideologismenya, kalau memang komunisme itu dia lebih memihak kepada rakyat miskin, kayak kesetaraan gitu loh. Makanya fokusnya partai PKI ini tuh lebih ke kayak petani, buruh kayak gitu. Karena memang ide baiknya si paham komunisme itu kayak gitu, karena lahir dari ketidakadilan di barat, di western, di mana waktu itu kan ada kayak bourgeois, terus ada
pokoknya yang kaya kaya banget, yang miskin miskin banget. Nah, paham si komunisme itu lahir dari ketidakadilan di barat itu kayak gitu, tapi kebanyakan tidak dijalankan dengan baik, jadi kayak barbar, jadi kayak lebih ke tirani karena biasanya tuh ada kayak satu pemimpin yang kayak karismatik banget, yang akhirnya tuh kayak mengontrol semuanya, dan itu terjadi di negara-negara komunisme. Makanya mungkin mungkin itu kenapa makanya di Indonesia tuh dulu nggak mau kalau disusupin sama paham komunisme. Nah tuh, jadi kalau kita lihat di sini mereka tuh bergeraknya lebih di kalangan bawah ya. Lebih kayak di kalangan bawah kayak gini, di rakyat-rakyat bawah. Nah ini tiba-tiba udah kayak gini. Udah 1 Oktober 65. Nah ini di lapangan Banteng demo untuk membubarkan PKI. Lapangan Banteng ini. Tanggal 9 November. Ternyata zaman dulu nggak jauh beda tuh. Ada juga asing asu. Ternyata Indonesia belum berubah dari berapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini penangkapan DN Aidit. Ini demo pembubaran PKI. Dibubarinnya baru tahun 66. Kejadiannya 65, dibubarinnya 66. Ini super semar nih, surat perintah 11 Maret. Selesai, kita bergerak lagi menuju ke, kita lihat ya nanti kemana. Ini tuh berita-berita zaman dulu, lihat tulisannya. Kayak keren banget gitu loh, dalam keadaan hamil tua. Kayak sastra banget nih loh. Nggak kayak sekarang, yang ngejar klik doang tuh, lihat tuh. Ibu Pertiwi sedang dalam keadaan hamil tua. Sang Paraji, sang bidan, menyelamatkan kelahiran sang bayi yang sudah lama dinanti-nantikan. Bagus loh ini kata-kata tulisan beritanya. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau sekarang tuh dari judulnya aja kita udah bisa tahu isinya apa. Ini keren loh tuh. Setan-setan itu ada yang gentayangan, terutama di kota-kota tuh. Keren tahu bahasa-bahasanya kayak gini. Nah ini diorama di ruangan ini, ruangan kedua setelah kita nyebrang, itu tuh lebih ke situasi pas lagi kejadiannya gitu loh, sekitar kejadiannya. Nih kalau Jenderal S. Parman diculik ya, dia nggak ditembak di rumahnya. Ini Pierre Tendean. Pierre Tendean ikut diculik, dikiranya Jenderal Nasution. Salah tangkap dia. Sekarang kita turun. Udah sejauh ini masih belum ketemu nih lubang buayanya di mana. Ini kita motong jalan guys. Karena harusnya tuh masih muter lagi ke arah sana, cuman ngelihat baju berdarah gitu, jadi kayak udah lah ya, mau langsung ngelihat lubang buayanya, ternyata dia ada di luar. Nih mesti nyebrang ke arah sana. Dari museumnya kan ini, nyebrang ke sana. Oh tapi kayak satu arah deh, kita tuh harus nyebrangnya dari sebelah sananya. Nah ini nih adanya di sini sumur maut, dapur umum, pos komando, serambi penyiksaan. Masuk situ. Jadi kan museumnya tadi di sana nggak ngeliat. Ternyata ini di sini sumur mautnya di sini, monumen Pancasila Saktinya tuh di sini. Tadi tuh kita langsung ke arah sana. Nah ini di sini monumen Pancasila Saktinya. Ini kayaknya persiapan untuk peringatan acara. Soalnya kemarin dibilang tanggal maksudnya di depan dikasih tahu mulai tanggal 25 itu tutup sampai tanggal 1 Oktober. Nah, itu dia tuh.
itu sumurnya ya guys. Ini ruang penyiksaannya nih. Sumurnya itu. Ini tuh masih asli kayaknya deh rumah-rumahnya. Tuh. Pos komando, kita bisa masuk. Ayo kita masuk. Nih kayak gini nih rumahnya. Di sini memang agak serem sih. Di sini memang hawa-hawanya ada energi-energi. Kenapa sih kok jadi kayak acara telusur gini? Nah, itu memang vibes-nya tuh, vibes TKP-nya tuh berasa. Nah, kita keluar dari sana deh. Serius guys, di sini tuh vibes TKP-nya tuh beneran terasa. Yang nggak terasa vibes TKP-nya cuma di rumah Jenderal Ahmad Yani doang. Di rumah Jenderal Nasution doang yang nggak berasa. Jenderal Ahmad Yani juga berasa vibes-nya. Kita lihat rumah yang di sana. Oh, ini dapur umum nih. Ini dapur umum. Kayak gini. Ini kayak masih asli sih. Ini tuh kamarnya. Oh, ini dapur umum, ada kuali besar buat masak. Penggorengan gede. Masaknya masih pakai kayu bakar nih pasti. Kalau di sini sih oke sih. Maksudnya di sini vibes-nya tuh oke di dapur umumnya. Cuman tadi di yang pos. Yang di pos agak berasa TKP. Ini monumen Pancasila saktinya. Ngopi kapal api di warung di depan. Ini sebenarnya dari sini tuh kelihatan tuh, itu kan yang monumennya, kelihatan kan monumennya tuh. Dari sini sebenarnya kelihatan, cuman ketutupan pohon. Kalau nggak ada pohonnya itu pasti dari sini kelihatan.